Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Kalian perlu mengingat kembali ciri-ciri pertanyaan yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang keenam, bahasanya yang benar. Yang ketujuh, antar pertanyaan berkesinambungan. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara diantaranya adalah yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adi simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara diantaranya adalah yang pertama, memperkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Yang kesepuluh, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesebelas, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kedua belas, hormati petunjuk narasumber. Yang ketiga belas, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang keempat belas, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah melakukan wawancara diantaranya adalah yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sekarang mari kita belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara yang pertama adalah latar belakang.
menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara, contohnya wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 15 September 2021. Waktu pukul 8 sampai 9, tempat Kampung Mekarjaya. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumbernya adalah Bapak Kurniawan. Pewawancara itu ditulis nama yang mewawancarai. Hasil wawancaranya pada hari Kamis 15 September 2021 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulannya dari hasil wawancara tersebut. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan melestarikan hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain, yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Contohnya seperti ini ya anak-anak.
Melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk hidup lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Contohnya ialah melestarikan hewan yang langka. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan hewan langka supaya alam kita tetap terjaga kelestariannya serta keanekaragaman flora dan fauna juga tetap terjaga. Ekosistem pun agar tetap seimbang. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan langka akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Juga akan mengakibatkan ekosistem tidak seimbang. Maka dari itu, marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.